Kita lanjut pada kuliah minggu ke-8, yaitu dari famili Fagaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti berbentuk pohon, daunnya daun tipe tunggal, berseling, dan stipulanya gugur. Terus tipe bunga dari famili ini yaitu bunga uniseksual, majemuk tak terbatas. Terus buahnya termasuk buah nut dengan biji didukung oleh kukula atau dibungkus oleh involucre yang berduri. Dan dari famili ini ada 8 marga yang tersebar di daerah tropika dan subtropika. Contohnya dari famili ini yaitu pohon ini dengan nama latin Lithocarpus beneti. Kita lanjut pada kuliah minggu 8, yaitu tentang famili dari Casuarinaceae, yaitu memiliki karakteristik seperti berbentuk pohon, rantingnya berwarna hijau, daunnya tererusi menjadi berbentuk seperti sisik, 4-16 daunnya per buku dan berkarang. Terus bunganya termasuk bunga unisex seksual, majemuk dan tanpa periantah. Yaitu buahnya Mr. Peculiar, buah-buah kecil seperti buah kerucut, bijinya keras dan bersayap. Yaitu famili ini hanya satu marga, yaitu monogenerik, yaitu marga Casuarina. Contohnya adalah pohon cemara ya, pohon ini. Kita lanjut pada materi kuliah minggu ke-8, itu dari famili Santalaceae, yaitu mempunyai karakteristik seperti pohon, berbentuk pohon, kayunya beraroma harum, daunnya daun tunggal, berhelaian tipis dan opposite. Terus bunganya bunga kecil, bertipe biseksual dan beraturan, dan termasuk buah batu. Contohnya adalah pohon ini dengan nama latin Santalum album. Kita lanjut pada kuliah minggu ke-8, yaitu dari famili Moraceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon yang punya getah berwarna putih, daunnya tipe tunggal, berseling, stipul mudah rontok dengan meninggalkan bekas atau kunat cincin. Yaitu bunganya kecil, unisex atau uniseksual, majemuk, dan ada yang terkurung di dalam dasar bunga berbentuk kendi, buah semu pada marga ficus. Buahnya tunggal atau nut atau drop atau buah majemuk. Anggotanya 53 marga di daerah tropika. Ini adalah contoh dari famili Moraceae dengan nama latin Ficus. Lanjut pada kuliah minggu 9, yaitu famili dari Sapotaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon bergetah putih, memiliki percabangan ketapang, terus atau terminalia branching sistem moda arsitektur au previl. Daunnya tipe tunggal, alternat tapi daun rata, termasuk bunga biseksual beraturan, tersusun dalam malai, termasuk buah buni atau berry. Anggota sekitar 40 marga tersebar di tropika. Dia termasuk famili ini termasuk berumah dua, dan juga contoh dari ini seperti contoh jenisnya seperti pohon ini dengan nama latin Palacuyum. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-9, yaitu dari famili Apocynaceae, yaitu Apocynaceae memiliki karakteristik seperti pohonnya berwarna bergetah putih, terus daunnya bertipe tunggal, opposite atau verticillate. Bentuk umumnya itu oblanceolate, yaitu bunganya bertipe bunga biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk. Bagian dasar corolla itu membentuk tabung atau corong, yaitu buahnya itu bervariasi, folikel, drap atau batu atau kapsul, umumnya berpasangan. Anggotanya sekitar 300 marga, tropika dan subtropika. Ini adalah contoh dari famili Apocynaceae dengan nama latin Alstonia solaris atau pohon pulai. Lanjut pada famili ketiga dari kuliah ke-9, yaitu famili dari Rubiaceae. Rubiaceae itu memiliki karakteristik seperti pohon, herba atau semak. Yang kedua, daunnya tunggal, opposite, dan
tepi daunnya rata. Yang ketiga, bunga biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk. Yang keempat, kororal membentuk tabung. Kelima yaitu buahnya kapsul atau drap atau batu, dan anggotanya itu sekitar 400 marga, tropika dan subtropika. Inilah contoh dari famili Rubiaceae dengan nama latin Timonius flavescens atau tumbuhan kayu lubang. Kita masuk pada materi kuliah minggu ke-9, yaitu famili dari Verbenaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon berbentuk semak atau herba, daunnya daun tipe tunggal atau majemuk, tata daunnya opposite, estipulat, rantingnya bersegi 4, dan tipe bunganya adalah bunga biseksual, tidak beraturan, dan komponen bunganya berkelipatan 5, dan dia termasuk buah drop atau batu atau kapsul, biji tanpa endosperma. Anggota dari famili ini sekitar 100 marga, terutama tersebar di daerah tropika, sebagian juga di subtropika. Terbagi juga dalam 5 subfamili. Contoh dari famili ini adalah pohon laban dengan nama latin Vitek pubescens. Selanjut pada kuliah minggu ke-10, yaitu dari famili Clusiaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohonnya bergetah berwarna kuning lengket, terus daunnya bertipe tunggal, opposite, helen tebal, kaku seperti kulit, satu bunganya beraturan, biseksual atau uniseksual, dan kepala putihnya berbentuk perisai atau peltatus. Terus anggotanya sekitar 15 marga, tersebar di daerah tropika. Terus tumbuhan ini tergolong dalam tumbuhan biji terbelah atau dicotyledon dengan anak kelas Dialpetale, Gutiferae atau Clusiaceae. Sebagian besar berupa semak atau perdu atau pohon dengan batang berkayu, daunnya tunggal berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu, daunnya tunggal berhadapan, coriaceous, tidak ada stipula. Ini adalah contoh dari famili Clusiaceae dengan nama latin Garcinia parvifolia. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-10, yaitu dari famili Theaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon atau semak, daunnya daun tunggal, alternat, dan ekstipulat. Terus bunganya biseksual, beraturan, bersepal 5, dan petalnya 5. Terus buahnya termasuk buah kotak atau buni. Terus anggotanya itu sekitar 25 marga, tersebar di daerah tropika dan subtropika. Ini adalah contoh dari famili Theaceae dengan nama latin Simawalisi. Baiklah, kita mulai pada kuliah minggu ke-10, itu dari famili Soneratiaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon berdaun tunggal, opposite, tepi daunnya agak rata, terus helaian daun-daun kaku seperti kulit. Terus bunganya seperti bunga tunggal, sepalnya berlekatan di bagian dasar 4-8 helai, dan persisten atau tidak mudah rontok, dan buahnya ini termasuk buah buni atau buah kotak. Ini adalah contoh dari famili Soneratiaceae dengan nama latin Sonarisa sasiolaris. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-10, yaitu tentang famili dari Dipterocarpaceae, yaitu pohon famili ini memiliki karakteristik seperti pohon raksasa, sebagian berdamar dan berbanir, serta kulitnya batangnya mengelupas. Daunnya tipe tunggal, stipulat, tulang daunnya beragam, bersirip lurus, terus bersirip lengkung, dan bentuk tangga atau scalariform veination. Bunganya bunga biseksual beraturan, tersusun dalam malai, sepalnya 5 helai, bebas atau bersatu di pangkal. Buahnya berbiji satu, keras dan tidak merekah, dan bersayap juga. Sayap ini adalah perkembangan dari sepal. Jumlah sepalnya yang berkembang menjadi sayap bervariasi 2, 3, atau 5 helai. Suku ini mendominasi hutan hujan daratan rendah di kawasan tropika Asia seperti India, Sri Lanka, Myanmar, Cina Selatan, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua New Guinea. Jumlah jenisnya sendiri 512 spesies dari 16 marga.
Contohnya adalah contoh dari famili ini adalah ini dengan nama Latin Sorea leprosula. Kita lanjut pada perkuliahan minggu ke-11 yaitu dari famili Sapindaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon berbentuk pohon atau semak, daunnya alternat dan menjemuk. Terus bunganya kecil-kecil, uniseksual, tidak beraturan, tersusun dalam malai. Buahnya termasuk buah kotak atau buah batu. Sebagian anggota dari famili ini bijinya beralilus bening, dan juga anggotanya ini 110 sampai 150 marga dengan 1400 sampai 2000 spesies tersebar di tropika dan subtropika. Ini adalah contoh dari famili Sapindaceae dengan nama Latin Nephelium rambutan ake atau pohon rambutan. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-11 yaitu dari famili Anacardiaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohonnya mengandung getah berwarna bening saat keluar dari batang, kemudian berubah menjadi hitam. Terus sebagiannya beracun dan juga berbahaya bila terkena kulit manusia. Terus daunnya daun tunggal atau majemuk, alternate atau opposite, dan extipulat. Terus bunganya bunga majemuk dalam malai, petalnya berwarna merah jambu atau putih kekuning-kuningan. Terus buahnya buah batu dan anggotanya itu sekitar 60 marga tersebar di tropika atau tropis. Contoh jenis dari famili ini adalah pohon ini dengan nama Latin Glutarengas atau pohon rengas. Pada kuliah ke-11 yaitu dari famili Burseraceae, yaitu Burseraceae memiliki karakteristik yang pertama adalah daunnya majemuk menyirip, anak daunnya lebih dari 3 helai. Yang kedua adalah daunnya itu berselang-seling dan atau spiral. Yang ketiga adalah daunnya tanpa kelenjar bintik pada permukaannya. Yang keempat adalah batang dan ranting apabila disayat atau dipotong memancarkan beragam getah tetapi tidak pernah menghitam. Daun dengan atau tanpa stipula. Yang kelima adalah kulit batangnya dipotong berbau resin, tangkai daunnya terkadang membengkak pada kedua ujung. Ini adalah contoh dari famili Burseraceae dengan nama Latin Santeria Griffithii. Kita lanjut pada kuliah minggu ke-12 yaitu dari famili Meliaceae. Famili Meliaceae memiliki karakteristik seperti daunnya menjemuk, tidak berdaun penumpu, terus bunganya beraturan, biseksual, tersusun dalam malai, itu buah kotak, bijinya beberapa dan beralilus atau bersayap. Terus dia itu merupakan pohon perdu atau semak, kayunya kadang harum. Terus daunnya menyemuk menyirip atau berganda, tidak ada stipula. Terus buahnya berdaging, bijinya memiliki pembungkus di lapisan luar. Ini adalah contoh dari famili Meliaceae dengan nama Latin Alaia sp. Pada kuliah minggu ke-12 yaitu dari famili Euphorbiaceae. Itu memiliki karakteristik seperti pohon herba atau semak. Dia bergetah putih, tipe daunnya tipe daun tunggal, berseling, berdaun penumpu, tipe bunganya bunga kecil, beraturan dan uniseksual, berumah satu, dan tipe bunga majemuk. Yaitu dia termasuk buah kotak dengan 3 ruang dan terdapat sekitar 280 marga yang kosmopolitan. Ini adalah contoh dari famili Euphorbiaceae dengan nama Latin Endospermum diadenum. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-11 yaitu dari famili Boraceae. Ini memiliki karakteristik seperti pohon raksasa, daunnya daun berselir, tunggal atau menjari, serta selain daunnya kadang-kadang bertubuh halus atau bersisik. Bunganya bunga biseksual, beraturan, termasuk buah
Penyebab tanggal. Kita lanjut pada kuliah minggu ke-12, yaitu dari family Sterculiaceae. Family ini memiliki karakteristik seperti pohon, semak, terus herba, kadang memiliki banir, papan, daunnya daun tunggal atau majemuk, terus bunganya bunga biseksual atau uniseksual, terus benang sarinya ada 2 lingkaran, terus lingkaran terluarnya mandul atau absen, lingkaran dalam subur, terus buahnya buah kapsul atau folikel. Contohnya adalah ini pohon coklat dengan nama latin Theobroma cacao. Lanjut pada family Myrtaceae pada kuliah minggu ke-13. Myrtaceae itu memiliki karakteristik seperti pohon atau semak. Dia tuh berdaun tunggal, berhadapan atau berseling, terus exstipulat, terdapat bintik-bintik kelenjar minyak. Bila diremas berbau harum, menghasilkan minyak seperti atsiri. Beberapa marga itu memiliki tulang daun tepi. Terus tipe bunganya itu biseksual, petalnya menyatu membentuk tabung dan berada di atas bakal buah. Terus stamennya melimpah dan kulit batangnya sebagai anggota itu mengelupas tipis. Ini adalah family dari Myrtaceae. Contohnya itu nama latinnya ini adalah Rhodamnia cinerea. Baiklah, kita mulai pada kuliah minggu ke-13, yaitu dari family Ebenaceae. Yaitu pohon ini memiliki karakteristik seperti pohon dengan kulit batang berwarna hitam. Sebagian anggotanya itu memiliki kayu yang berwarna hitam. Terus daunnya tunggal, alternate, distichous, helainya tebal, kaku, seperti kulit dan berbintik-bintik zat arang. Terus bunganya biseksual, tunggal atau majemuk, dan termasuk buah bunyi atau berry. Contohnya adalah seperti pohon ini dengan nama latin Diospyros discolor. Nah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-13, yaitu dari family Timelaceae. Karakteristiknya yaitu berbentuk pohon, berdaun tunggal, tepi daunnya rata, alternate atau opposite, esticulate. Bunganya termasuk bunga biseksual, beraturan, termasuk tipe bunga tunggal majemuk, petal membentuk tabung. Terus buahnya ini termasuk buah batu atau kotak dan tidak merekah. Anggotanya dari family ini sekitar 40 marga. Contoh dari family Timelaceae adalah pohon ini dengan nama latin Gonistylus. Baiklah, kita mulai pada kuliah minggu ke-13, yaitu dari family Rhizoporaceae. Family ini memiliki karakteristik seperti pohon yang berdaun tunggal, opposite, memiliki interpeosensipulal yang mudah rontok, terus helaian daunnya yang tebal, kaku seperti kulit. Bunga termasuk bunga biseksual, tunggal atau majemuk, beraturan. Sepalnya 4-8 helai, petalnya ada beberapa, kecil dan halus, terus dan cepat rontok juga. Tempat tumbuhnya itu di hutan mangrove, hutan kering atau hutan sekunder. Contohnya adalah dari family ini adalah Rhizopora moncarata. Baiklah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-14, yaitu dari family Anonaceae. Family ini memiliki dengan karakteristik seperti pohon dengan daun yang berseling, satu bidang atau alternate distichous. Jumlah komponen bunganya lipatan 3, sepal 1 seri, petalnya 2 seri, di mana seri atau lingkaran terdalamnya tidak berfungsi atau mandul. Buahnya buah majemuk multiple, anggotanya lebih dari 70 marga, tersebar di daerah tropika. Contohnya adalah pohon ini, pohon geledongan tiang atau dengan nama latin Foliatia sp. Baiklah, kita mulai pada kuliah minggu ke-14, yaitu dari family Myristicaceae atau suku mendarahan. Ini memiliki karakteristik seperti pohon dengan getah merah, daunnya tunggal, berseling, kadang beraroma, bunganya berukuran kecil, terus uniseksual, tunggal atau majemuk. Terus buahnya termasuk buah batu atau drop,
merekah bila sudah tua. Bijinya diselubungin oleh Arilus berwarna merah. Arilus ini merupakan bakal dari biji ovul yang berkembang. Terus anggotanya 15 marga, dan 3 marganya yang banyak dijumpai di Indonesia seperti di Mysticae, Cnema, dan Hospildea. Contohnya adalah ini yaitu Myrissia fragrans. Nah, kita lanjut pada kuliah minggu ke-14, yaitu dari keluarga famili Lauraceae. Memiliki karakteristik seperti pohon yang berdaun tunggal dan berseling, terus bunganya beraturan, uniseksual atau biseksual, kepala sarinya memiliki 4 katup atau jendela, buahnya buah batu atau derap, terus bagian-bagian pohonnya kadang-kadang beraroma, dan anggota itu sekitar 30 marga, sebagian besar tersebar di tropika. Contohnya adalah Litsia sp. Kita mulai pada kuliah ke-14, yaitu dari famili Fabaceae. Famili ini memiliki karakteristik seperti pohon yang berdaun menjemuk kecuali marga Inocarpus. Terus daunnya daun berseling, daun penumpu. Buahnya buah kecil atau besar, biseksual dan menjemuk. Buahnya buah polong atau legum, merekah atau tidak merekah. Anggota sangat banyak, sekitar 550 marga, tersebar luas di muka bumi. Memiliki 3 anak suku, subfamili yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya. Contohnya adalah pohon jengkol dengan nama latin Pithecalobium lobatum.